Arianto Sutadi mendukung Ferdi Sambo dan membela dia di kasus Yosua sebelum ketahuan kasus ini rekayasa Ferdi Sambo. Dia juga mendukung gratifikasi, membebaskan kasus ijazah palsu di Bangkalan, dan memalsukan data LHKPN. Ternyata rekam jejaknya begini. Pantas kelakuannya seperti ini. Teriak-teriak menyuruh diam karena kiok debat. Disinilah saya ingin ya pada rakyat ya dengarkan ini. Anda itu diceritain dengan logika yang fallacy itu, yang setelah dikatakan gitu masih ngelak. Sekarang Bareskrim bandingkan justru itu Pak, sebenarnya kan kami mengajukan proses gelar perkara khusus agar terbuka apa yang disampaikan Bareskrim. Nggak terbuka, kemarin nggak terbuka. Gelar perkara tidak pernah dilakukan. Bagaimana kami bisa meyakini produk itu benar apa yang dibandingkan? Tapi kata Pak Arianto tadi barusan nggak ada keharusan saya Polri tidak untuk menganggap yang penting karena beliau bukan perwakilan Bareskrim. Gelar perkara yang melaporkan beliau katanya kan kita jangan bohong. Yang melaporkan itu siapa? Beliau berbohong di depan saya. Satu dulu. Silakan Pak Ahmad. Beliau katakan ada pasal provokasi. Saya sudah katakan di sebuah media, Pak Arianto jangan ulangi itu. Itu bohong. Nggak ada pasal provokasi di Polda Metro Jaya. Ini tadi barusan saya dengar lagi, ulangi lagi pasal provokasi. Yang namanya pasal 310 KUHP, 311 KUHP, 27A Undang-Undang ITE, 3235. Nggak ada pasal provokasi. Anda dengerin dulu ya. Oke, lanjut yang Pak. dilaporkan sama itu. Pelapornya itu tidak pernah mengadukan ada provokasi. Pelapornya saudara Jokowi. Anda juga diam. Oke, diam, tenang dulu di sini. Kita harus memberikan. Apa saya nggak bisa? Sebentar, tenang dulu. Kita harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat Saudara Indonesia. terbiasa Jutaan menjadi mata melihat pimpinan, kita. seperti itu dalam diskusi. Sebentar, sabar Kamu Bang. juga sebagai Sabar Bang. provokator. Sabar Bang. Kami akan kembali sesaat lagi. Ada pasal provokasi. Tenang. Oke guys, selamat siang. Kali ini aku mau spill Arianto Sutadi ya guys. Dia itu begitu berapi-api. Pokoknya semua perbuatan kepolisian itu dia katakan baik lah. Bahkan dia selalu menyebut dirinya sebagai penasihat Kapolri. Saya ingin katakan, penasihat Kapolri itu nggak ada jabatan strukturalnya ya guys ya. Jadi itu suka-suka dia lah dia mengaku sebagai penasihat Kapolri. Dan mungkin ya, karena sama-sama seiman dia diangkat sebagai penasihat Kapolri. Tapi aku mau lihat guys, ada 11 rekam jejak dia yang dibongkar oleh koalisi anti korupsi pada saat dia mencalonkan diri sebagai calon pimpinan komisioner KPK. Apa itu? Saya cuma 4 saja ya yang berkaitan dengan ini. Kenapa dia bela bahwa apa yang disampaikan oleh Bareskrim itu benar. Dan dia selalu menakut-nakuti, nanti tersangkanya banyak, dan dia ciptakan seolah-olah ada aktor yang membongkar kembali ijazah Pak Jokowi. Saya ingin sampaikan 4 saja ini ya. Pertama, dia kenapa gagal mencalonkan diri sebagai komisioner KPK, karena dia mengakui memalsu data di LHKPN ya. Jadi hartanya tidak sesuai dengan realitanya. Yang kedua, dia memperbolehkan gratifikasi sepanjang tidak menodai pekerjaan itu versi dia. Tapi yang paling parah ini kenapa dia mendukung Bareskrim kaitannya dengan pemeriksaan ijazah palsu, karena dia pernah meng-SP3 ijazah palsu Fuad Amin Bupati Bangkalan. Dan dia juga pernah meng-SP3 bukti palsu tentang HPH salah satu hutan di Kalimantan. Jadi dari fakta-fakta ini ya guys ya, cukup untuk membungkam Arianto Sutadi. Oh ya jangan lupa, dia juga berseberangan dengan kebanyakan ahli hukum terkait dengan kasus Cirebon ya. Kasus Cirebon itu dia mengatakan polisi tanpa 2 alat bukti itu boleh. Itu pernyataan dia selalu tidak bersesuaian dengan kalimat-kalimat sebelumnya ya. Dia kalau mengatakan bahwa pembuktian kasus Novi itu tidak perlu dengan 2 alat bukti, tapi di sisi lain dia mengandalkan Perkap. Nah, padahal Perkap mengatur tentang itu, putusan Mahkamah Konstitusi juga mengatur itu, bahwa dia tidak setuju ya guys. Ya, hari ini dia menakut-nakuti orang, nanti akan banyak tersangka terkait dengan ijazah palsu. Saya buka aja tadi data-datanya ya. LHKPA-nya palsu, meng-SP3 ijazah palsu Bupati Bangkalan Fuad Amin. Wajar kalau dia juga koar-koar tentang ijazah palsu ini sudah selesai. Dia tidak tahu bahwa kekuatan hukum itu di persidangan sesuai pasal 184 KUHP ya guys ya. Jadi dari catatan ini
anggap saja angin lalu pernyataan Arianto Sutadi. Dan saya sebagai mantan anggota tim pengacara Muslim pernah berhadapan langsung dengan dia dalam kasus penangkapan Ja'far Umar Thalib. Jadi kita tahu siapa Arianto Sutadi, kenapa dia selalu membangga-banggakan diri sebagai penasihat Kapolri, tetapi dari rekam jejaknya ya jelas dia bukan seorang polisi yang baik. Memang polisi yang baik ada, tapi dia bukan termasuk polisi yang baik kalau dia berani memalsukan LHKPN, berani mengatakan menerima gratifikasi itu wajar, menerbitkan SP3 untuk kasus ijazah palsu, ya, kemudian dia juga berseberangan, ya, di dalam kasus Novi bahwa Novi tidak perlu 2 alat bukti, polisi boleh bisa menangkap. Jadi dari fakta-fakta ini cukup kepada kita untuk meyakinkan siapa Arianto Sutadi. Jadi jangan takut dengan kata-kata dia yang selalu menyebut penasihat Kapolri. Itu bukan jabatan struktural, itu nggak ada itu di undang-undang kepolisian ya. Itu suka-suka dia lah, kalaupun benar-benar dia penasihat Kapolri. Salam akal waras dan tetaplah menjadi orang kritis yang berani menyuarakan kebenaran. Merdeka!